Apakah akhirnya terungkap kalau Jarul adalah salah satu manusia terkuat di era lampau? Dan apakah juga mungkin teori-teori yang banyak beredar sebelumnya kalau Zoro akan terkena juga Domi reversi? Nah, garis besar sini kali ini kita akan mereview kembali nih One Piece untuk chapter 1172 yang bukankah kayak udah jarang banget saya rekaman karena One Piece lagi-lagi sangat sering libur. Terutama dari akhir tahun lalu sampai awal bulan ini yang banyak banget liburnya, yang bahkan minggu lalu libur. Tapi untunglah minggu depan One Piece nggak libur, jadi kita minggu depan pasti akan ketemu lagi untuk pembahasan dari reviewnya. Yang kayak udah lama banget nih nggak bahas One Piece karena saking sering libur One Piece ini. Tapi oke lah, kita langsung aja untuk masuk membahas di chapter terbaru untuk 1172. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena orang sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimulai judul untuk chapter 1172. Ini adalah Elbaf yang aku kagumkan. Dan kita juga mendapatkan cover request nih, dimana akhirnya terlihat wujud dari si Boti Boncuan yang favorit banget nih. Satu karakter ini akhirnya Oda munculkan lagi. Dimana chapter sendiri pun dimulai ketika mereka semua sudah naik menggunakan elevator dari Sunworld yang tentu saja pastinya tanpa Loki dan Luffy yang sebelumnya baru menghajar Draugr. Di sini Gaban menjelaskan keadaan Elbaf sedang seperti apa. Dimulai dari jumlah lawan mereka yaitu ada 3 orang. Objektif mereka juga dijelaskan kalau mereka sedang menculik 10 anak dari Elbaf dan akan membawanya kemari Joyce sebagai Sandra, yang tentu saja untuk membuat semangat dari para pejuang akhirnya menurun. Hajrudin pun menjawab 3 manusia melakukan semua ini dan para bajak laut raksasa plus Yasan pun bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Yang di sini Hajrudin sampai tidak percaya karena ternyata ada orang yang bisa sampai sekuat itu, dan Gaban pun hanya meminta maaf dan berkata, "Aku tidak punya alasan," yang padahal bukankah kita semua sudah tahu kalau alasan Gaban kalah ya wajar lah anaknya dijadikan Sandra yang bahkan dia bisa melihat kematiannya dari haknya tersebut. Yang wajar lah pasti dia akan menyerah langsung di depan hadapan Gunko seperti yang kita lihat. Sanji pun bertanya, mereka mungkin anak-anak tetapi bukankah mereka tetap seorang raksasa? Bagaimana 3 orang seukuran kita bisa memindahkan mereka semua? Dan Gaban pun menjawab lagi kalau satu dari ketiga orang tersebut adalah seorang wanita dengan kemampuan panah yang aneh dan anak-anak tidak bisa melawan perintahnya. Mereka hanya terus berjalan sampai menuju ke pelabuhan di desa barat, dan semua hal ini akan berakhir ketika mereka sudah sampai ke kapal dan pergi ke laut. Itulah tujuan utama mereka untuk membawa anak-anak ini. Roda pun bertanya, lalu kenapa kita tidak langsung mengambil anak-anaknya saja? Dan Gaban pun jawab lagi, salah satu dari ketiga orang tersebut adalah Somers. Aku tahu sedikit tentang dirinya. Dia menjadi manusia duri setelah memakan buah iblis yang pada akhirnya dia bisa dengan bebas memanipulasi batang-batang dengan duri tajam. Dan karena itu batang tersebut menjadi transparan dan menutupi seluruh tubuh dari anak-anak tersebut. Di sini pun Gert bertanya, jadi kita tidak bisa menyentuh mereka semua? Itu kejam sekali. Dan Gaban juga menjawab, ya benar, duri tersebut pun sekuat baja. Jika kita asal merusak alur berbaris mereka, maka mereka akan saling bertabrakan dan melukai satu sama lain. Jadi emang sebenarnya ini sudah diset untuk bisa melukai masing-masing dari anak-anaknya kalau ada yang mengganggu pola ini. Dan selain itu pun salah satu dari ketiganya sepertinya memiliki kemampuan untuk menampilkan mimpi buruk seseorang menjadi sebuah kenyataan. Anak-anak mungkin seperti berjalan biasa di siang bolong, tetapi itu membuatnya mustahil bagi kita semua untuk menolong mereka, di mana para penyusup ini men-set up semuanya seakan-akan menjadi semacam game yang disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing mereka ini. Sepertinya satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan menarget 3 penyusup tersebut. Dan di sini Goldberg pun berkata, walaupun mereka dikatakan seorang yang immortal, tetapi bukankah seharusnya akan ada cara untuk bisa mengalahkan mereka? Kita bisa menjebak mereka, menghancurkan mereka, bahkan memakan mereka. Dan mereka pun pada akhirnya sudah sampai langsung ke daerah tengah yaitu Sunworld yang ternyata sudah kacau balau. Di sini pula kita melihat ya beberapa sosok Nightmare, ada Nika, Nidok yang gede banget, ada Griffon, juga ada bapak-bapak yang pasti yang ditakuti oleh anaknya. Aduh, ini macem-macem banget
untuk perubahan nightmare-nya. Mereka pun melihat The Great Eric yang memang tidak jauh dari lokasi mereka, di mana sudah sangat rusak sekali, dan Gaban pun menjelaskan kalau monster-monster tersebutlah yang menghancurkan The Great Eric ini. Ternyata di situ terdapat Cassie nih yang sudah terluka cukup parah, dan dia pun langsung bertemu dengan Hajrudin sambil menceritakan apa yang sekarang sedang terjadi di Sunworld ini. Dimulai dari Dori dan Brogy yang mencoba membunuh tetua Jarwol, dia juga menjelaskan kalau Replay dan yang lainnya sudah pergi menolong anak-anak. Untuk saat ini kita tidak mendapatkan info apa-apa dari Replay, yang berarti sudah tinggal menunggu waktu saja bagi anak-anak untuk sampai ke pelabuhan. Dan dia pun berkata kepada Rodo, "Hey Rodo, dengarkan, Bjorn diculik." Yang ternyata Bjorn si bocah adalah adik kandung dari Rodo, makanya di sini dia pun langsung lari dengan cepat ke arah anak-anak yang dikejar oleh Gert dan juga oleh Goldberg. Sedangkan Sanji dia bertanya untuk lokasi Nami di mana, karena pasti dia ingin menyelamatkan mereka. Plus tentu saja itu adalah searah area sekolah dan perpustakaan yang sekarang dalam keadaan chaos karena sudah banyak yang terbakar. Cassie pun menjelaskan lagi lokasi dari mereka semua, di mana terlihat nih lokasi-lokasi di arah timur ada library dan school, di mana lokasi Saul pun di sana, kepala sekolah dan Nami yang dekat di sana juga. Sedangkan lokasi mereka semua di tengah dari utara dekat The Great Eric, yang juga bahkan Oda pun tampilkan The Great Eric kecil di dekat lokasi dari map buatan Oda ini. Dori Brogy pun sudah menuju ke arah tetua Jarul dan Replay yang pergi ke daerah anak-anak. Di mana kita diperlihatkan lokasi dari tim Nami, di mana ternyata Brook tidak ada di sini, karena kalau mendengar kata-kata Jinbei di sini, Jinbei berkata sepertinya Brook sadar akan sesuatu dan dia pun akhirnya pergi. Tetapi mungkin bagian uniknya gimana ya cara Brook kabur, karena bukankah dia full terikat semuanya dan kakinya pun benar-benar diikat full. Kalau dia pergi hanya menggunakan soulnya aja, harusnya kan tubuh fisiknya ada di sana, tetapi fisiknya pun tidak ada, yang ini sangat mencurigakan. Yang pasti akan ada hubungan dengan Gunko yang juga sudah kita lihat sebelumnya. Tapi dipikir-pikir gila juga ya kemampuan dari para God Snack ini, terutama mereka-mereka yang memiliki buah iblis. Karena biasanya cara ngilangin kemampuan buah iblis kan tinggal bikin mereka knock out atau pingsan doang. Tetapi kalau mereka immortal, gimana coba cara ngalahinnya? Karena bukankah Sommer sebelumnya sudah dikalahkan oleh Skopper Gaban yang bahkan sampai cukup terluka parah, tetapi semua duri-duri yang adanya tidak ada yang berhasil dihilangkan, yang berarti bukankah ini sangat OP parah? Yang berarti dari sini kita perlu nyari tahu nih, kira-kira Oda bakal membuat plot seperti apa dengan tim Luffy, Hajrudin untuk mengalahkan para God Snack yang ada di sini. Dari sini pun kita melihat tetua Jarul disuruh kabur, tetapi dia bilang aku tidak akan kabur karena masih ada yang harus diceritakan kepada semua rakyat Elbaf. Ya di sini pun Jarul menggunakan deden musik yang bisa didengar oleh seluruh desa, dan Jarul pun berkata, kalau sebelum saya mati, aku akan memberitahu semuanya kebenaran kepada kalian semua. Raja kita, King Harald tercinta, selalu percaya kalau Elbaf bisa bersama dengan dunia yang lain dan akhirnya memutuskan percobaan untuk bergabung ke pemerintah dunia. Namun perjuangan tersebut ternyata dikhianati, dan 14 tahun yang lalu di hari yang ditakdirkan tersebut saya melihat semuanya secara langsung dengan kedua mataku. Harald dan semua pejuang kita dibunuh oleh perlakuan dari para iblis atau para demon. Harald sampai nafas terakhirnya masih memikirkan Elbaf dan tidak membiarkan Elbaf jatuh ke tangan dari para demon tersebut. Aku sengaja terdiam karena takut orang-orang yang mengetahuinya akan bangkit untuk membalas dendam, yang akhirnya membawa kita ke peperangan yang tidak diinginkan juga oleh raja kita. Yang juga bukankah ini seperti yang pernah kita bahas di prediksi kita sebelumnya, di mana alasan Jarul gak ngasih tahu pasti ke orang lain semuanya adalah pertama pasti untuk respect kepada Harald, karena gak mungkin membiarkan semua rakyatnya tahu apa yang dilakukan oleh rajanya karena dia dikontrol oleh seorang tersebut. Dan yang kedua, jika mereka tahu, pasti para rakyat Elbaf yang memiliki pride yang sangat tinggi, rasa hormat tinggi, pasti mereka akan langsung turun terjun dan langsung melawan seluruh pemerintah dunia. Yang gas ini pun seharusnya nyambung dengan perbuatan Shanks nanti ketika dia menghentikan Loki, yang juga kita katakan sebelumnya. Karena sepertinya Shanks tahu nih yang pada akhirnya dia pun menahan Loki karena kasarnya saat ini belum waktunya untuk menyerang mereka. Ya pasti untuk menunggu juga lah waktu seperti sekarang, yaitu kebangkitan dari Nika. Di sini pun Jarul menambah kalau Loki sengaja menerima kemarahan dari semua orang dan akhirnya dia pergi ke lautan. Dia memang seseorang yang sangat menyebalkan, tetapi harus kukatakan kalau Loki
tidak bersalah. Dimana Zoro pun di sini merespon, intinya seperti itu ya, tapi kurang lebihnya sepertinya belum jelas yang dia katakan. Dan Tua Jarul pun menambahkan lagi, dan sekarang hari ini ketiga demon itu lagi-lagi datang untuk merusak negeri kita. Aku berharap tidak sejauh ini, tetapi sekali lagi kita membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Dimana kita di sini diperlihatkan ya, trio Holy Knight di lokasi mereka masing-masing, dimana Jarul pun menambahkan, aku berkata padamu, hei para iblis, kau boleh mengambil adat dan sejarah kami, tetapi biarkan anak-anak kami semuanya bebas. Jika kau pikir hal seperti ini akan merusak semangat kami, kau membuat kesalahan terbesar. Kita tidak akan menunjukkan padamu kesabaran yang Harald miliki. Di sini kau berbicara untuk memanfaatkan kami dan menjadikan kami budak kalian. Kalian pikir siapa diri kalian berani menantang seperti itu? Yang bahkan kalian baca termnya langsung yang digunakan oleh Jarul ini sangat-sangat strong sekali, karena kata-kata yang dia ucapkan adalah, who the hell do you bastard things you are dealing with? Yang lagi-lagi bukan kayak ini sangat kasar yang seakan-akan gila lo nganggap gua bisa diperlakukan seperti itu. Yang ini mantep banget nih Tetua Jarul. Usopp pun di sini pada akhirnya semangat kembali dan bilang, luar biasa Jarul, itu adalah elbaf yang aku idamkan, yang tidak akan berlutut kepada siapapun, yang benar sesuai dengan judul chapter kali ini. Dimana Jarul pun berkata, maafkan aku anak-anak, tutup telinga kalian jika kalian bisa. Jika ramalan Harley benar terjadi, dunia dikatakan akan terpisah lagi suatu hari nanti. Yang bahkan termnya pun dalam bahasa Inggris menurut saya jauh lebih kuat lagi, karena kata-katanya adalah the world face a great divide, yang berarti great divide-nya dalam konteks yang jauh lebih luas. Dan sini pun Jarul bilang, jadi biarlah mulai hari ini ke depan semua elbaf akan berdiri melawan kalian semua para pemerintah dunia. Kau pikir beberapa duri, ilusi, dan permainan reversi kecil ini cukup untuk membuat kami tunduk? Yang wah, ini mantep banget, karena bahkan Zoro pun merespon hal yang sama. Aku menyukai orang tua ini. Hajunin pun menjawab kata-kata Zoro dengan bilang, aku yakin kau akan menyukainya. 300 tahun yang lalu dia dikenal sebagai sosok terkuat yang pernah ada di lautan ini. Yang lagi-lagi perhatikan term yang digunakan juga, yaitu the strongest being. Kenapa being nih? Seakan-akan ini makhluk terkuat yang bukan cuma man atau human doang, ini jauh menjadi being untuk kata-kata yang diucapkan oleh Hajrudin. Yang jadi penasaran nih, kira-kira apa ya peran dia dulu setidaknya 300 tahun yang lalu, karena jangan lupa sekarang usianya 400 tahun. Dan kalau dilihat dari ukuran, sepertinya Jarul bukan raksasa biasa, yang mungkin ras dari ancient kuno juga, ya sama seperti Harald, bisa jadi seperti itu. Dan kembali ke kata-kata Jarul, dia pun berkata lagi, kita tidak akan tunduk atas perlakuan kalian. Bagaimana menurut kalian? Hei, wahai pejuang kebanggaan elbaf, kita akan melindungi kedamaian yang Harald impi-impikan. Yang ini gila sih. Waktu pertama baca chapter definisi merinding parah yang ini, Tetua Jarul kata-katanya sangat-sangat luar biasa. Yang pasti para rakyat elbaf akan jauh lebih semangat setelah mendengar kata-kata dari Tetua Jarul ini. Dimana mungkin ekspresi yang paling cocok yang bisa saya tampilkan kepada kalian adalah jika kalian melihat wajah Usopp di bagian akhir ini. Seperti itulah mungkin ekspresi saya ketika membaca chapter ini, karena Jarul luar biasa mantap. Yang bahkan sini pun Nami sampai kesel karena Usopp berisik banget, sangat excited sekali. Dimana akhirnya chapter pun ditutup dengan tim Hajrudin dan Stanton yang sudah sampai ke lokasi di belakang Dory dan Brogy, yang mereka pun sudah tahu ya, kalau jika kita berada di antara mereka semua, maka semuanya akan berakhir. Dan chapter sendiri pun tutup dengan Zoro yang berkata, aku punya rencana. Yang bukankah walidaw banget, Zoro bilang dia punya rencana. Tetapi untuk Zoro ini masih oke lah, asal jangan Indra Jegel aja yang bilang aku punya rencana, ntar malah kemana-mana. Aduh, ini malah jadi kayak ke agak lain. Aku ada ide. Enggak. Tapi mungkin buat sendiri, terakhir kali Zoro bilang punya rencana kayak gini sih, ingatnya ketika di Arc Dressrosa ya, waktu dia mau menghajar patung batu pika raksasa yang akhirnya dibantu dilempar oleh Onlumbus. Tapi yang menarik adalah banyak teori yang bilang kan sebelumnya kalau Zoro akan didomi reversi oleh Imu, yang apakah mungkin case-nya seperti Rocks dahulu. Yang kira-kira kalau menurut kalian, apakah mungkin Zoro nanti akan diperlakukan seperti itu? Yang pasti akan banyak haters dari One Piece kalau Zoro akhirnya diperlakukan seperti itu juga. Tapi ya kira-kira gimana nih menurut kalian untuk satu chapter ini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Sepertinya tidak banyak juga sih yang bisa saya bahas di bagian analisis, yang mungkin seperti biasa kita bisa bacot panjang lebar sampai cukup lama. Tapi untuk chapter ini kayaknya ini malah chapter yang sebenarnya recap doang untuk isinya. Karena bukankah isi dari semua chapter ini adalah hal yang sudah kita tahu semuanya. Cerita Gaban kita semuanya tahu, cerita Jarul juga kita semuanya tahu, yang bahkan masih baru beberapa chapter lalu. Makanya sebenarnya trivia-trivia seperti ini biasa
biasanya Oda akan memperlakukannya dalam bentuk off screen biar dikasih tahu sekilas kalau semua orang sudah tahu dan udah langsung beres begitu saja, langsung masuk ke ide cerita bertarung segala macam. Tetapi kenapa Oda membuat satu chapter yang isinya recap yang kita semua penonton sudah tahu dan ngapain panjang-panjang gaban menjelaskan sampai setengah chapter untuk bagian itu saja. Ya mungkin kalau prediksi saya sendiri, alasan Oda membuat satu chapter ini sebenarnya mungkin ingin lebih ke arah penutup chapter yang epic banget dari Jarul yang emang epic sih. Tetapi mungkin untuk bagian awalnya cukup bingung dibikin apa. Pada akhirnya udahlah biarkan gaban yang cuma recap pertarungan doang yang sebenarnya ini sangat-sangat boros chapter sekali. Jadi ya balik lagi menurut saya sendiri bagian awal ke tengah yang cuma recap doang itu sangat-sangat kurang sekali. Jadi langsung kita nilai aja lah untuk chapter ini. Tadinya mau kasih nilai 8 tapi langsung aja 7,5 dari skala 10 karena ngapain recap seperti itu? Karena bukankah Oda biasanya off screen doang? Tahu-tahu tim dari Hajrudin semuanya sudah tahu nih. Karena sudah diceritakan oleh Gaban, ya udah begitu doang. Kenapa harus dijelaskan semuanya secara rinci? Karena tidak ada hal baru yang kita dapatkan dari kata-kata Gaban ini. Tapi ya kira-kira menurut kalian gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi itu aja untuk satu video kali ini. Ya udah cukup lama juga nggak ada rekaman lagi, yang tenang. Saya nggak lupa password, emang One Piece lagi banyak libur aja. Tapi tenang lah, untuk minggu depan One Piece ada. Jadi harusnya kita akan bertemu lagi di review chapter depan. Makanya pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah jadi itu aja satu video untuk kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.